Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jendrato, bersama Renungan Pelita Hati. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap orang yang mempercayai bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit, saudaraku, adalah orang-orang yang beruntung. Adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku, ada pesan penting dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose ini. Yang pertama, sebab kamu telah mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mengakui Yesus telah mati dan dikuburkan adalah orang-orang yang menyadari juga hidupnya bahwa kehidupan lamanya telah mati. Dan yang sekarang hidup yang saudara hidupi adalah hidup yang baru. Hidup lama saudara telah mati, telah dikuburkan. Dulu mungkin kehidupan kita hidup dalam nafsu, dalam keserakahan, dalam dendam, dalam kebencian, dalam amarah. Dan lebih lagi saudaraku, ada begitu banyak perkataan kotor, perkataan yang menajiskan hidup kita keluar dari diri kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita telah mati. Manusia lama kita telah mati. Dan oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini juga mengajak kepada kita supaya kita hidup tersembunyi dalam Kristus bersama dengan Allah. Saudaraku, apa maksudnya hidup tersembunyi dalam Kristus bersama dengan Allah? Hidup yang tersembunyi atau tinggal di dalam Kristus, saudaraku, adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Hidup dalam perlindungan Tuhan, bukan di luar Tuhan, tapi tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengingatkan kepada kita, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Dan perhatikan, di luar Tuhan, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari supaya kita hidup mulai hari ini bukan hanya dekat dengan Tuhan, tetapi saudaraku, tinggal di dalam Kristus. Bukan hanya dekat, tapi tinggal di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di luar Tuhan, maka kita akan menerima roh yang dari dunia ini. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menerima roh yang daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita hidup di luar Tuhan? Kita tidak dapat berbuah, dan kemudian kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan justru kita akan menerima roh ketakutan. Hari-hari ini dunia menyebarkan roh ketakutan begitu kerasnya kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan kebangkitannya adalah orang-orang yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dan tinggallah di dalam Kristus Yesus, maka saudara akan menerima roh yang daripada Allah. Apa itu roh yang daripada Allah? Roh, saudaraku, yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, hanya orang-orang yang tersembunyi hidupnya di dalam Kristus, dalam Allah, akan menerima roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan hidup di luar Kristus, tapi tetaplah tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari saya, Pendeta Adventus Jendrato, untuk setiap Bapak Ibu terkasih, pribadi-pribadi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.